Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku, Sila Sapitra. Di video kali ini, aku ingin ngejelasin tentang dynamic routing. Nah, apa itu dynamic routing? Di sini udah ada definisinya. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Lalu di sini ada jenis berdasarkan area. Yang pertama ada Interior Gateway Protocol atau IGP. Adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk proses routing di dalam satu autonomous system atau AS. Contohnya protokol IGP meliputi RIP, OSPF, AGRP, dan ISIS. Lalu yang kedua, Exterior Gateway Protocol atau EGP adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk routing antar autonomous system AS. Contohnya BGP, Border Gateway Protocol. Di sini ada dynamic berdasarkan cara kerja. Yang pertama, distance vector, yaitu menentukan rute berdasarkan jarak atau HOP, contohnya RIP. Lalu yang kedua, link state, menentukan rute berdasarkan kondisi atau topologi jaringan, contohnya itu OSPF. Lalu yang terakhir, hybrid, menggabungkan metode distance vector dan link state, contohnya itu AGRP. Oke. Lalu di sini ada komponen dasarnya. Yang pertama ada dashboard, atau router tetangga yang bertukar informasi routing. Yang kedua, metrik, nilai untuk menentukan jalur terbaik. Lalu yang ketiga, algoritma, metode yang digunakan untuk menghitung rute terbaik. Yang terakhir, routing table, yaitu tabel yang menyimpan informasi rute yang akan digunakan oleh router. Oke, di sini itu ada protokol dynamic routing yang akan aku jelasin dan akan aku konfigurasi di Cisco Packet Tracer. Yang pertama yaitu AGRP. Nah, lalu yang kedua OSPF, yang ketiga BGP yang akan aku implementasikan nanti. Dan lalu yang pertama terlebih dahulu yaitu AGRP, singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, adalah protokol routing dinamis hybrid yang menggabungkan kecepatan dan efisiensi dalam menentukan jalur terbaik yang dikembangkan oleh Cisco. Oke, di sini ada cara kerjanya. Yang pertama, mencari dan mengenali router tetangga atau neighbor. Yang kedua, bertukar informasi routing dengan neighbor. Yang ketiga, menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma dual. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memperbarui routing table secara otomatis jika terjadi perubahan jaringan. Oke, di sini ada jenis pesan AGRP-nya. Yang pertama ada hello, untuk mencari menjaga hubungan dengan rute tetangga. Yang kedua update, mengirim informasi routing. Yang ketiga query, untuk meminta informasi rute saat terjadi perubahan. Yang keempat reply, memberikan jawaban atas pesan query. Lalu yang terakhir acknowledgement ACK, atau untuk mengonfirmasi bahwa paket update, query, dan reply telah diterima. Oke. Langsung aja kita ke topologinya. Nah, ini adalah topologi untuk AGRP. Di sini aku tuh udah mengkonfigurasi router
routernya dan PC-nya. Jadi ini udah aku konfigurasi. Jadi langsung aja aku akan mengkonfigurasi protokol AGRP. Nah, di sini kita ketik router. Nah, ini ada BGP, AGRP, OSPF, dan terakhir DIP. Nah, yang aku akan sekarang lakukan adalah AGRP yang ini ya. Router AGRP, tanda tanya lagi. Nah, router AGRP ini menggunakan Autonomous System Number. Numbernya itu dari 1 sampai 65.535. Nah, di sini aku akan contohnya aku akan ketik satu aja. Jadi aku menggunakan number 1. Nah, sudah. Selanjutnya aku akan menambahkan networknya. Networknya itu network dari jalur IP 11.11.11.0. Satu lagi network default gateway-nya 100.100.100.0. Oke, udah. Selanjutnya lakukan hal yang sama ke router satunya lagi. Enable konfigurasi terminal. Router AGRP 1 seperti yang tadi. Jadi nomornya itu harus sama ya teman-teman, tidak bisa berbeda. Oke, udah. Tambahkan networknya 11.11.11.0. Nah, kalau sudah seperti ini, dual pipe and bear change IP AGRP network-nya itu 11.11.11 atau yang ini ya, is up. Jadi ini udah aktif, otomatis aktif ya. Nah, kita tambahkan lagi satu lagi networknya yaitu 120.120.120.0. Oke, udah. Selanjutnya aku akan cek apakah udah ada atau udah aktif. Caranya kita ketik do show IP route. Oke, di sini statusnya tuh udah C atau connect. Lalu L lokal, lalu D. Nah, ini D itu yang ini berarti yang AGRP berarti ini udah berhasil, konfigurasinya udah berhasil. Selanjutnya aku akan cek tetangganya, do show AGRP nih. Nah, ini kita cek tetangganya, do show IP AGRP neighbor. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti ini tandanya udah berhasil. Nah, ini adalah tetangganya atau router 0 ini, yang router 1 ini. 11.11.11.1 yang ini ya guys. Seperti ini udah bisa udah aktif. Oke, udah. Kita coba cek ping. Pakai PDU, kirim pesan. Nah, ini in progress, kita klik lagi biar successful. Nah, oke. Jadi, konfigurasi menggunakan protokol AGRP udah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya aku bakalan ke OSPF. Kita jelaskan dulu materinya. OSPF atau singkatan dari Open Shortest Path First
adalah protokol dynamic routing bertipe link state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Lalu di sini ada jenis area OSPF. Yang pertama area 0, backbone, area utama penghubung semua area OSPF. Lalu yang kedua area lain, area yang terhubung ke area 0. Di sini ada cara kerjanya. Yang pertama dashboard discovery, yaitu untuk mencari router tetangga. Yang kedua database exchange, yaitu untuk bertukar informasi jaringan. Yang ketiga SPF, calculation, yaitu untuk menghitung jalur terbaik. Lalu yang terakhir routing table update, untuk memperbarui tabel routing. Nah, di sini juga di OSPF juga ada jenis pesannya. Yang pertama ada hello, untuk mendeteksi router tetangga. Yang kedua DBD, database description, mengirim ringkasan database. Lalu yang ketiga LSR, atau singkatan dari link state request, untuk meminta informasi LSA. Lalu yang keempat LSU, link state update, mengirim informasi LSA. Yang kelima LSA CK, link state acknowledgement, mengonfirmasi menerima LSA. Oke, selanjutnya, selanjutnya aku akan mengimplementasikannya di Kisco juga. Nah, ini untuk OSPF. Nah, ini semua aku udah mengkonfigurasi, udah menambahkan IP jalurnya, menambahkan IP gateway, dan menambahkan IP di PC-nya. Oke. Langsung aja kita ke router. Enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita menggunakan OSPF, berarti kita ketik router OSPF. Router OSPF, tanda tanya dulu. Nah, beda dengan yang AGRP, di OSPF ini menggunakan proses ID. Jadi ini nomornya sama dari 1 sampai 65.535. Oke, di sini aku bakalan pilih nomor 10. Nah, oke. Tambahkan networknya. Network 11-nya 11.11.11.0, tanda tanya. Oke, di sini di OSPF ini harus menambahkan wildcard bits. Apa itu wildcard bits? Jadi wildcard bits itu subnet mask yang dikurangi dengan subnet mask IP jalur yang ini, atau IP yang ini ya. Kan ini IP jalur yang ini tuh menggunakan prefix 30. Jadi subnet mask yang 255.255.255.255 dikurang 255.255.255.252. Hasilnya menjadi 0.0.0.3. Jadi wildcard bitsnya itu 0.0.3, lalu tambahkan areanya, area 0. Oke, udah. Lanjut ke network, tambahkan network yang 100 ini. Nah, yang IP yang ini itu aku tuh menggunakan prefix 24. Jadi 100.100.100.0, lalu wildcard bitsnya yaitu 0.0.0.255. Oke, soalnya aku menggunakan prefix 24. Oke, enter.
maaf, areanya terlewat. Area 0. Oke, sudah. Di router satunya lagi juga sama ya teman-teman. Enable konfigurasi terminal, lalu router OSPF. Nah, kan tadi kalau di AGRP itu harus sama ya nomornya. Kalau di OSPF ini nomornya itu bebas. Kan tadi 10. Sekarang aku bakal tambahin 11, bisa. Nah, sudah. Lalu networknya 11.11.11.0.0.0.0.3. Maaf, areanya belum tertambahkan. 11.11.11.0.0.0.3 area 0. Oke, sudah. Lalu yang ini network 120.120.120.0.0.0 yang kalau sudah seperti ini berarti ini OSPF-nya sudah aktif. Nah, ini bentar, network satunya lagi belum tertambahkan. 0.0.0.255 area 0. Oke, sudah. Selanjutnya aku bakalan coba cek. Exit terlebih dahulu. Nah, di sini IP route show IP route. Nah, ini semuanya sudah terkoneksi. Lalu, nah ini yang O itu untuk Nah, ini untuk OSPF. Berarti konfigurasi protokol OSPF-nya udah aktif ya teman-teman. Selanjutnya aku bakal coba cek tetangganya, neighbor-nya. Do show IP OSPF neighbor. Nah, ini tetangganya juga sudah ada. Yang ini 100.100.100.1 atau yang ini. Oke, berarti konfigurasinya berhasil. Coba kita kirim pesan dari PC2 ke PC3. Apakah bisa? In progress, kita klik lagi sampai sukses. Nah, jadi konfigurasi protokol OSPF udah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ke BGP ya. Nah, kita ini dulu materinya terlebih dahulu. Di sini selanjutnya ada BGP. BGP singkatan dari Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menghubungkan dan bertukar informasi rute antar jaringan besar atau antar AS autonomous system seperti ISP. Nah, fungsi BGP ini adalah yang pertama, menentukan rute terbaik antar AS, kedua, menjaga kestabilan dan efisiensi routing di internet, yang terakhir, mengatur jalur keluar dan masuk lalu lintas data antar ISP. Di sini ada jenis-jenis BGP. Yang pertama, eBGP, External Border Gateway Protocol, digunakan untuk bertukar informasi antar rute
rute antar AS yang berbeda. Yang kedua, eBGP, Internal Border Gateway Protocol, digunakan untuk bertukar informasi rute antar router dalam autonomous system yang sama. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah topologi untuk protokol BGP. Ini aku udah mengkonfigurasi semuanya, menambahkan IP udah. Jadi sekarang tinggal memasukkan konfigurasi BGP. Router BGP. Nah, router BGP menggunakan autonomous system number. Nah, ini aku bakalan memilih numbernya 22. Oke. Ntar kita ketik dulu. Ini nomornya 22, lalu yang ini nomornya 23. Oke, sudah. Lanjut. Kita di BGP ini berbeda dengan OSPF dan AGRP. Di BGP ini kita harus menambahkan tetangganya terlebih dahulu. Jadi tidak boleh langsung network. Nah, seperti ini nih. Tetangganya berarti yang ini kita masukkan IP jalurnya 10.10.10.2. Kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di BGP ini tidak bisa menggunakan neck hop self. Jadi kita tuh harus menggunakan remote AS. Jadi nah di sini remote AS. Remote AS 23 yaitu 23. AS numbernya itu 23 yaitu AS number tetangga. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita bisa langsung memasukkan networknya yaitu 10.10.10.0 masknya 255.255.255.252 network 172.172.17.0 masknya 255.255.255.0. Oke. Oh maaf, ada typo 72.72.17.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke router satunya lagi. Sama ya. Enable konfigurasi terminal router BGP 23. Lalu kita tambahkan NIC board-nya atau tetangganya NIC board 10.10.10.1. Tadi apa ya? Bentar. Remote AS nya 22. Nah, kalau udah seperti ini, ada tampilan seperti ini, berarti ini sudah aktif. Sudah aktif otomatis. Kita tambahkan networknya. Networknya 10.10.10.0. Lalu masknya
255.255.255.252. Networknya lagi 172.172.16.0. Masknya 255.255.255.0. Nah, kalau udah dua router di konfigurasi yang sama atau konfigurasi protokol BGP, aku akan langsung coba cek IP. Exit dulu. Exit. Show. Semoga bisa show IP route. Oke, ini udah diperbaiki. Kita coba cek. Show IP route. Nah, setelah diperbaiki, B-nya itu udah muncul lagi. Maaf ya, tadi salah teman-teman. Oke, ini koneksi udah terkoneksi. Lalu ini B-nya atau B itu BGP. Berarti ini udah aktif. Lalu aku coba cek IP tetangganya. Show IP BGP Sumari. Oke, ini udah ya teman-teman. Sudah ada ya. Berarti ini udah berhasil konfigurasinya. Maaf tadi ada kesalahan teknisnya. Salah mengkonfigurasi. Tapi aku udah memperbaikinya. Oke. Lalu selanjutnya aku akan coba kirim pesan dari ini. Kita klik lagi sampai successful. Oke, ini udah successful. Jadi intinya konfigurasi BGP juga berhasil. Oke. Sekian dari aku. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.